Halo, assalamualaikum. Biasanya saya mengulas, membeli, unbox, mereview itu Vivo seri X sama seri V ya. Sebetulnya udah lama dari terakhir nyobain seri Y. Dulu pernah unbox sama tes kamera doang. Dari 11-11 kemarin di akhir tahun sama 12-12 tuh udah sempat masukin ke keranjang beberapa smartphone Vivo seri Y20 SG apa Y20G ya, yang buat gaming itu yang Helio G80. Tapi nggak jadi check out. Nggak tahu kenapa, masih rada ragu aja ya. Kebetulan di tahun 2022 ini ternyata Vivo ngerilis smartphone baru dari seri Y, walaupun angkanya masih 21 ya, Y21T atau seri Y21T. Biasanya Vivo suka pakai bahasa Inggris kan, pembacaan dari serinya itu. Ini menariknya adalah menggunakan prosesor yang belum pernah saya coba dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 680. Kalau kita tahu, sebelumnya ada satu buah smartphone dari Xiaomi, Redmi Note 10, yang sempat discontinue gara-gara prosesornya Snapdragon 678 sudah tidak tersedia lagi. Nah, kira-kira gimana nih? 680 ini posisinya ada di mananya 678 kemarin? Apakah di atasnya atau di bawahnya 690? Yang 690 sih 5G ya. Kalau ini kayaknya masih 4G. Ya, Snapdragon 680 prosesornya 6 nanometer fabrikasinya. Harusnya hemat baterai nih. Termasuk performanya nanti kita coba di video review ya. Unboxing saja kita kali ini buat ngeliat apa sih yang ditawarkan Vivo di smartphone level seri Y di harga ini saya beli 2749 ya, Rp2.749.000. Nggak tahu harga resminya berapa. Kebanyakan yang termurah di Tokopedia, di official store-nya segituan soalnya. Jadi udah saya beli satu yang warna putih, ada warna midnight blue kalau nggak salah ya, yang biru tua, navy gitu. Saya ambil yang putih, namanya Pearl White. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 18 watt dan spek lengkapnya akan dimunculkan di sini. Dengan kameranya 3, kamera utamanya 50 megapiksel, ya standar zaman sekarang ya, 50, udah nggak 48 lagi, udah naik sedikit. Dengan slim. Ketebalannya hanya 8 mm. Nanti kita lihat juga frame-nya apakah lurus, seperti tren yang kembali memanas saat ini setelah iPhone 12 dan 13 pada pakai desain seperti itu. Vivo juga udah pakai desain kayak gitu di V21 ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini di dalam paket penjualannya dapat informasi penting dan kartu garansi. Kita lihat apakah ada yang disobek kartu garansinya di tengah. Oke, sudah disobek sama sellernya. Kayaknya plastiknya juga tadi kayak bekas repack ya. Tidak masalah buat saya. Ini panduan ringkasnya. Kemudian dapat bundling perdana IM3 dan ditulisin Vivo Y21T nih khusus di perdananya ini. Kemudian ini adalah soft case-nya. Oh, kayaknya lurus nih frame-nya kalau lihat dari soft case-nya ya. Habis di situ. Ini smartphone-nya, kita tarik, kita simpan dulu, kita lihat di baliknya. Oke, seri Y ini nggak dapat headset ya. Ini dia SIM tray ejector-nya, bentuknya kayak gini. Sementara ini kabelnya, oke, kabel datanya USB Type-C dari USB Type-A, warnanya putih aksennya, dan ini dia kabel chargernya, cukup besar ukurannya, sementara outputnya standar 10 watt 5 volt 2 ampere dan fast chargingnya berjalan di 9 volt 2 ampere 18 watt ya. Harusnya bisa pakai kepala charger yang support power delivery 2.0 18 watt. Ini dia smartphone-nya Vivo Y21T atau Vivo Y21T. Kita dorong ke atas kayaknya. Rada susah nyangkut di tombol volume. Bentar. Sip. Ini dia warna pearl white-nya, lebih mirip biru muda ya, biru langit. Tapi kalau dipantulkan ke arah cahaya yang tepat, bisa jadi kayak putih mutiara memang. Saya sendiri belum pernah pegang mutiara beneran. Dan ini desain dari kamera bumpnya sudah mirip dengan seri V yang tahun kemarin dan seri X-nya juga ya. 50 megapiksel 24 sampai 26 mm dengan bukaan lensa 1,8 sampai 2,4 asperik ya. Dengan satu buah LED flash dan dua lensa lainnya sepertinya adalah makro dan lensa depth, tidak ada lensa ultra wide. Oke, frame-nya lurus ya. Jadi kekinian nih frame-nya di seri Y ini
dengan fingerprint scanner tertanam di tombol power, lalu ada volume rocker di situ. Di atas ada mikrofon dan juga, oh bukan, ini sepertinya SIM tray-nya ya. Oh ya, dan kita akan lihat untuk slot SIM card-nya ini. Yap, sudah triple card slot ya. Jadi buat yang nggak cukup 128 GB, bisa tambah micro SD tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya. Mantap. Kemudian di kiri kosong melompong, dan di bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah lubang. Kamera depannya masih di drop notch seperti itu, dan kita akan coba nyalakan smartphone-nya. Vivo. Kita akan kembali dengan software dan informasi lainnya ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen seperti ini penampakannya. Wallpaper-nya fresh ya. Dan by default pakai 3 tombol navigasi di dalam layar. Nanti kita cek apakah bisa menggunakan gesture navigation atau tidak. Sekarang kita masuk ke setting dulu buat lihat storage-nya. Storage-nya ada di sini. Terpakai 19,75 GB dari total 128 GB. Berarti free-nya sekitar 108, benar nggak? 108,25 GB. RAM-nya 6 GB, terpakai 2,17 GB. Nah, ini bisa diekspansi juga ya, RAM-nya extended ya, dengan virtual RAM 2 GB. Biasanya saya matikan, tapi dia butuh restart buat matiinnya ya, buat efeknya terpasang. Karena 6 GB udah cukup, yang penting kalau buat skor Antutu juga bisa pakai Antutu versi 9 ya, buat ngelihat level performa puncaknya ada di mana. Nah, sistem navigation bisa pakai gesture. Yang perlu saya ketahui adalah kalau di Vivo biasanya tidak bisa geser ke aplikasi sebelumnya dengan swipe di ini, di bottom bar-nya ini, dan masih nggak bisa ternyata. Oke, kemudian kita lihat aplikasi drawer-nya, ada bloatware apa saja. Agoda, CNN Indonesia, Facebook, kemudian Lazada, Noveltune 5. Podcast ini apa ya? Punyanya Google bukan sih? Snack Video 6, Shopee 7, TikTok 8, Spotify 9, Snapchat 10, Tokopedia 11, Twitter 12, kemudian WeTV 13, kurang lebih 13, 14 sama View. Tapi kalau dikurangi beberapa aplikasi yang memang umum ada, kayak misalkan Facebook, mungkin bisa berkurang sedikit ya. Tapi saya hitung dulu lah sebagai bloatware. Dan sekarang kita lihat about phone-nya. Ya, sekali lagi saya akan munculkan spek lengkapnya. Ini RAM-nya 6 GB dengan storage 128 GB. FunTouch 12, tapi ini masih Android 11 ya. FunTouch-nya angkanya udah 12, tapi Android-nya masih Android 11. Tuh. Ini sudah terpasang anti gores di layar, dan layarnya sekitar 6,5 incian dengan resolusi HD+. Mungkin ada teman-teman yang udah komplain tuh dari resolusi layar ya. Tapi nanti kita bahas lebih lengkap di video review. Prosesornya clock speed tertingginya 2,4 GHz, Snapdragon 680 octa-core. FunTouch 12 dengan Android Security Update di 1 November 2021 dan Google Play System Update di 1 Desember 2020. Oke, tinggal kameranya ya. Tadi tidak ada lensa ultra wide, sepertinya iya. Nih, tinggal lensanya tuh pindahnya cuma zoom 2 kali kayaknya digital. Portrait pakai lensa depth. Ada bokehnya, beauty style di situ, ada night mode juga. Video dan more. More ini ada 50 megapiksel, panorama, live photo, pro, time lapse, slow motion dan documents. Kalau mau makro gimana caranya? Atau jangan-jangan nggak ada makro? Dari sini tidak ada juga. Dan untuk video, kamera belakang kita lihat resolusinya maksimal di Full HD. Bisa 60 fps. Sip, mantap. 60 fps turun. Iya, 60 fps itu di 720p HD. Kalau mau Full HD 30 turun. Tapi bisa di 24 juga. Jarang-jarang nih di smartphone ada frame rate-nya 24. Yang lebih sinematik ya, frame rate 24 itu. Sementara kamera depan untuk video ini
Full HD juga 30 fps atau 24 fps juga bisa. Ya, maksimal Full HD ya. Full HD. Inilah dia Vivo Y21T atau Y21T dengan Snapdragon 680, RAM 6GB, storage 128GB, layar sekitar 6,5 inci, HD+, IPS pastinya. Dan fingerprint scanner ada di pinggir ya, di tombol power. Kameranya 50 megapiksel, 3 biji kameranya dengan ketebalan yang hanya 8 mm dan frame lurus seperti ini. Pastinya ini masih terbuat dari polikarbonat atau plastik ya. Penampilannya kece walaupun cukup terlalu satu garis gitu antara seri Vivo Y yang satu dengan yang lainnya desainnya, dan rada mirip yang seri V juga. Sip, tungguin aja reviewnya. Boleh kalau mau subscribe dari sekarang biar nanti nggak ketinggalan video reviewnya pas naik. Ini dibeli oleh saya seharga Rp2.749.000 di Tokopedia. Link pembeliannya ada juga di deskripsi video ini ya. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.